Beri aku kesempatan untuk membuktikan ku mampu bahagiakan kau yang layak diperjuangkan. Kau tak perlu jatuh, cukup lihat ke samping. Mungkin aku adalah yang tak pernah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, hari ini kita bisa menghadiri kegiatan pelantikan Makom Albab, Majelis Komunikasi Alumni Babakan Ciwaringin. Sebelumnya perkenalkan, saya Heru Komarujaman, bagian dari alumni pesantren Babakan Ciwaringin. Jadi saya saat ini aktivitas di salah satu perbankan terbesar di Indonesia, yaitu Bank Syariah Indonesia. Kegiatan ini adalah pelantikan seluruh pengurus alumni yang memang berada di Jawa Barat, namanya cabang Bandung Raya. Harapannya adalah kita mensinergikan, mensatukan visi misi seluruh alumni pesantren Babakan Ciwaringin, bagaimana saling peduli, meningkatkan kegiatan dan kualitas santri yang memang dulu pernah ada di Babakan Ciwaringin. Insya Allah hari ini kita akan bahas beberapa program apa saja yang akan dijalankan, yang akan dikembangkan oleh Makom Albab cabang Bandung Raya. Harapannya siapapun, Akang Teteh, Bapak Ibu yang menjadi bagian dari alumni Makom Albab yang belum terserap, belum kumpul bareng-bareng, ayo kita sama-sama bareng-bareng bangga menjadi alumni Makom Albab sebagai sahabat spiritualnya, juga sebagai sahabat sosialnya. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Dr. Haji Juwana Zulfan MM, Ketua Umum Majelis Komunikasi Alumni Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Pada hari ini di Bandung Raya telah dilaksanakan acara pelantikan pengurus cabang Makom Albab Bandung Raya, yang alhamdulillah ketuanya adalah Bapak Sidkon Jampi, anggota DPR Provinsi Jawa Barat dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Untuk kegiatan kali ini juga tadi diadakan sedikit acara tambahan, yaitu acara talk show dengan mengusung tema tentang bagaimana peningkatan peranan alumni Pondok Pesantren Babakan, terutama ya dari Pondok Pesantren Babakan, untuk mengangkat isu-isu masalah keagamaan, antara lain bagaimana ada kontribusi dari pemerintahan daerah itu kepada pondok-pondok pesantren, di mana ini sebagai implementasi dari adanya peraturan, dari adanya undang-undang pondok pesantren, dan sudah di Jawa Barat, termasuk di daerah-daerah di Jawa Barat itu sudah dilaksanakan atau diputuskan di dalam peraturan daerah, ya, peraturan daerah pondok pesantren. Namun ada beberapa daerah yang juga belum ada peraturan bupatinya, sehingga fasilitasi pemerintahan daerah terhadap pondok pesantren ini belum lancar lah, belum terrealisasi sepenuhnya ya. Kemudian yang kedua juga kami dari para alumni ini ya, pondok pesantren ini juga ingin mendorong lah pemerintahan daerah untuk bagaimana juga bisa kita bersinergi, baik itu dalam aspek misalnya pendidikan tentang sosial, untuk peningkatan tentunya kesejahteraan maupun untuk kestabilan di masyarakat kita semuanya. Aspek khususnya adalah peranan alumni itu salah satunya adalah menginduk dari induknya, yaitu pesantren. Pesantren itu adalah salah satu lembaga pendidikan keagamaan yang tradisional ya, tapi sekarang sudah menginjak kepada modern juga, sudah banyak fasilitas pendidikan. Itu untuk menjaga marwah moralitas ya, moralitas bangsa itu kalau sekarang ini dirasakan memang masih jadi pilar utama itu pondok pesantren. Itu yang menjaga terhadap
moralitas bangsa, karakter itu. Stabilan terutama dari aspek moralitas ya. Karena ya maaf, tentunya dengan pengaruh-pengaruh dari luar ya, termasuk pengaruh dari medsos dan sebagainya, ini sangat-sangat berpengaruh terhadap generasi kita. Untuk anggota ini ada berapa sih Pak? Untuk anggota di Bandung Raya saja, ini memang keseluruhan ribuan kita ya. Karena Pondok Pesantren Babakan ini berdirinya sudah 350 tahun yang lalu. Jadi kita lintas generasi. Kalau kegiatan Haul Akbar di Babakan, kemudian alhamdulillah kami ditunjuk sebagai ketua umum, dan sudah ada 17 cabang di Indonesia, termasuk Bandung Raya, ditambah juga ada di luar negeri, ada di Mesir, Tunisia, Amerika ada, sudah ada cabang. Itu ini di Bandung Raya ini ada potensi luar biasa ya dari alumni-alumni kita, dari terutama ini mereka-mereka yang bergerak di bidang pendidikan. Di UPI saja sudah ada 3 itu profesor. Di ISPI ada 2 profesor. Kalau di UIN saya belum mendata itu, mungkin lebih dari 3-4 itu yang lulusan alumni, belum yang doktor. Ini makanya kita mau adakan identifikasi atau mengadakan pendataan ya kualitas ini. Di samping itu juga di tingkat pusat sudah ada seperti Direktur Pondok Pesantren, Direktur Badan dan Wakaf, kemudian Direktur Perguruan Tinggi. Di perbankan di BSI itu masih tingkat level pimpinan lah ya. Ada di sini juga ada alhamdulillah Ketua Basnas Bandung Provinsi. Oh iya. Juga alumni dari Babakan juga. Ada Pak Sitkun juga ya. Pak Sitkun di anggota DPR ya. Jawa Barat. Jadi ada di beberapa elemen masyarakat sudah bisa terisi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya sebagai Ketua Makom Albab Cabang Bandung Raya sudah dilantik oleh Ketum PP Makom Albab. Mas Saif juga pada hadir. Karena mendapat perhatian langsung dari Mas Saif, terutama dari Babakan, karena di Makom Albab Bandung Raya ini istilahnya multi talenta berkumpul di sini. Tadi seperti sudah disampaikan di dalam SK, pembimbingnya, pembinanya itu banyak profesor di situ. Wakil-wakil ketua saya doktor, ketua-ketua bidangnya doktor. Artinya potensi ini yang kemudian harus kita kapitalisasi menjadi suatu gagasan yang secara umum menjadi embrio terbesar bagi Jabar Istimewa. Ini yang tadi direspon dengan membuat satu perencanaan program kerja yang kira-kira berkontribusi pemikiran-pemikiran dokter profesor ini terhadap pembangunan Jawa Barat, khususnya pembangunan pendidikan di lingkungan pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Barat. Dahsyat Jawa Barat punya 12 ribuan pondok pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama. Ini yang saya kira sebuah potensi harus digali, kira-kira apa yang bisa kita kontribusikan untuk Jawa Barat. Tapi sebaliknya, Pemprov Jawa Barat juga harus hadir di lingkungan pesantren. Entah itu terhadap pemberdayaan ekonominya, apakah itu terhadap peningkatan fungsi dakwah di pesantren, atau terhadap fasilitas yang ada di pondok-pondok pesantren. Jangan sampai kemudian santrinya banyak, pondoknya hampir roboh, kemudian dibiarkan tidak pernah ada datang misalnya fasilitasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui APBD-nya. Kalau terkait hibah itu seperti apa sih Pak? Hibah hari ini untuk pondok-pondok pesantren itu kata Komisi 5 nol. Tidak ada. Yang ini harus kita perjuangkan bersama. Itu adalah bagian perjuangan komitmen saya di Komisi 1 maupun saya sebagai anggota DPRD maupun saya sebagai Ketua Makom Albab Bandung Raya. Ini pemerintah harus betul-betul, pemerintah Provinsi Jawa Barat harus betul-betul karena kalau Perda pesantren ini tidak dilaksanakan, itu berarti one prestasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Harapan saya dengan hadirnya Makom Albab Bandung Raya yang potensial ini ada satu perubahan
ada tambahan masukan-masukan buat tentunya yang positif buat pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk juga gagasan-gagasan, ide-ide brilian dari Makom Albab ini juga didengar oleh legislatif kita, oleh DPRD Provinsi Jawa Barat. Tadinya saya berharap para pimpinan juga hadir di sini, tetapi semua berhalangan karena sudah ada agenda masing-masing dan hari ini hari libur. Kami memaklumi, tapi dengan hadirnya Pak Sekwan tadi, saya kira bisa sedikit mewakili apa yang perlu dicatat oleh beliau untuk DPRD Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat.